Jangan biarkan anak berpaling hati darimu. Kesian. Kesian. Kenapa gitu? Karena Allah jadikan keridhoanmu sebagai keridhaan Allah kepada mereka. Jadi kamu harus jadi orang tua seperti yang katanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah doakan rahmat. Ya Allah, rahmatilah para orang tua. Rahimallahu imra'an a'ana ala ibnihi libirrih. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, rahmatilah para orang tua yang memudahkan anak untuk berbakti kepada dirinya. Jadi orang tua yang ngegampangin anak bakti sama dirinya didoain dapat rahmat sama Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang enggak gampang nuntut, orang tua yang enggak gampang marahin anak, orang tua yang enggak gampang, enggak keras sama anak, orang tua yang gampangin anak buat bakti sama dia gitu. Maka karenanya kamu jangan sampai jadi orang tua yang nuntut banyak-banyak hal sama anak-anakmu. Kamu mama anggap belum bakti selagi kamu belum beliin mama rumah di Pondok Indah. Itu orang tua emak apa mafia? Jangan. Jadilah orang tua yang memudahkan anak berbakti padanya. Saya ingat satu cerita dari guru saya. Alhamdulillah teman-teman, saya biar gini-gini nih punya guru-guru yang luar biasa hebat-hebatnya. Ini guru saya, salah satu guru saya, Hubabah Maryam namanya, bintil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habdar. Beliau saya ceritakan di buku Bidadari Bumi 2. Satu kedua ya? 2. Bidadari Bumi 2. Hubabah Maryam bintil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Beliau ini saudaraku sekalian seorang perempuan sangat solehah, sangat dermawan, dan abahnya beliau adalah seorang ulama paling terkemuka pada zamannya. Dari tangan beliau lahir ulama-ulama dunia, salah satunya Habib Umar bin Hafiz. Selain daripada itu Habib Zain bin Smith Madinah, penulis kitab Tagrirat As-Sadidah, itu murid beliau. Kitabnya banyak dikaji di pondok-pondok pesantren di Indonesia sini, karya dari guru saya, Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Madinah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau. Sudah di atas 80-an tahun sekarang. Insya Allah. Seorang yang saya yakini sebagai salah satu dari kekasih Allah Subhanahu wa taala, saudaraku sekalian. Hidupnya makmur dengan ibadah sampai anaknya cerita, beliau kamarnya di atas. Kalau nemuin tamu kan di bawah tuh. Itu setiap tangga beliau turun punya zikiran tersendiri. Punya zikiran tersendiri bahkan di tiap tangganya. Kita dalam hidup belum tentu punya zikiran. Beliau di tangga aja punya zikiran tersendiri, memang beda kelas. Para hamba-hamba tercinta di sisi Allah nih. Ini ayahandanya Hubabah Maryam yang adalah istri dari Habib Zain bin Smith. Habib Zain bin Smith murid beliau, sekarang jadi ulama terkemuka saudaraku sekalian di kelas ifta itu ya, ilmunya, keilmuannya di kelas dapat memberi fatwa gitu, bisa menjadi mufti. Saudaraku sekalian, beliau ini Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, ayahanda dari guru saya dan juga guru dari guru saya. Beliau satu waktu anaknya nih cerita sama saya, Hubabah Maryam, dia bilang, kuntu fi dzakal yaum Halimah, dia bilang saya satu hari Halimah, saya liatin abah saya waktu itu masih anak-anak muda, masih kayak umur 10 tahun, 11 tahun, masih anak-anak, dia bilang. Saya liatin abah saya itu lagi flu, terus zaman itu ya pakai sapu tangan, dia bilang sapu tangannya tuh udah mulai kotor. Jadi saya deketin abah saya terus saya bilang, khalini ghasil ya Bapak, dia bilang bolehin saya cuci dulu abah, nanti abis itu saya kalau udah kering saya balikin lagi.
tarik sama abah saya terus sapu tangan, dibilang nggak usah. Saya bilang nggak apa-apa Pak, itu udah mulai kotor, saya cuci aja. Nggak usah. Nanti saya ambilin sapu tangan yang lain abah. Saya ambilin yang lain biar abah pakai yang bersih, yang ininya saya cuci dulu. Nggak usah nak, nggak usah. Nanti biar abah cuci sendiri aja. Sampai saya sedih banget gitu. Saya sebagai anak kepengen cuciin sapu tangan abah saya malah nggak mau gitu. Akhirnya saya pamitan, saya jalan keluar. Ada temennya waktu itu yang deket sama abah saya, dia nanya gitu, kenapa kamu gak biarin aja dia nyuciin sapu tangan kamu gitu. Kesian tuh sampai sedih gitu kan. Terus abah saya bilang, dan saya masih denger gitu kan sambilan jalan, dibilang jangan, saya takut dia nanti ngeliat ingus saya, ngerasa jijik, dia dicatat di sisi Allah sebagai anak yang durhaka sama saya. Saya nggak mau dia nyuciin sapu tangan saya, dia lihat ingus saya atau apa, dia ngerasa jijik, kemudian dia dicatat di sisi Allah sebagai anak yang durhaka sama saya. Cuman urusan gara-gara ingus yang bisa saya bersihin sendiri, saya nggak mau gara-gara itu anak saya kecatat sebagai anak yang durhaka. Karena merasa jijik sama orang tuanya. Masya Allah, ini orang tua yang kayak gini nih, yang didoain sama Nabi Muhammad, semoga Allah selalu memberikan rahmat buat para orang tua yang memudahkan anak berbakti kepadanya. Kalau kiranya anak keberatan, jangan suruh. Kalau kiranya anak pengen banget misalnya, selagi sesuatu itu tidak melanggar syariat agama Allah, kenapa kamu gak kasih? Gitu kan? Ada hal-hal yang memang harus kamu bela mati-matian, betul. Kayak urusan ibadahnya dia kepada Allah, urusan sholat dia, kamu harus berusaha untuk memastikan anakmu tidak meninggalkan sholat. Itu betul teman-teman saudaraku sekalian. Akan tetapi kayak urusan ada nilainya dia yang jelek di rapotnya, ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa banget teman-teman, deh jangan belagu. Kenapa kok bisa nilai kamu rapot kamu ada merahnya nih, ada 1 ada merahnya nih. Kamu memang dasar kamu nggak belajar sih, kamu tuh makan dimarahin habis-habisan. Dia lupa dulu rapotnya merah semua. Ya ampun Bu, jangan sok-sokan deh. Ya kan saya gak mau ustazah anak-anak jadi kayak saya. Ya tapi kan kesian anakmu gitu kan. Udahlah, biasa-biasa aja gitu terhadap hal-hal yang urusan-urusan dunia yang gak jadi sebab kebahagiaan mereka di akhirat juga, kurang lebih aja, ada kurang-kurangnya kamu terima, ada lebih-lebihnya juga kamu terima gitu kan, gak harus pas seperti yang kamu mau. Jangan biarkan anak-anakmu menderita hanya karena ambisimu sendiri terhadap urusan anak-anak kamu. Anak saya harus sukses, anak saya harus berhasil, anak saya harus jadi juara, anak saya harus. Kamu gak pernah nanya anak-anak kamu kepengen apa? Itu kan kepengenan kamu, bukan kepengenan anak-anak kamu. Dan lagi pula, memangnya kalau anakmu jadi yang B aja, kamu berhenti sayang sama dia? Kan enggak. Jangan sampai tuh kamu bilang sama anak kamu, kalau nanti rapot kamu jelek besok, mama gak kenal lagi sama kamu. Besokannya habis dia ngambil rapot ternyata jelek beneran. Masuk dalam rumah ditanya sama mamahnya gitu kan, gimana rapot kamu nak? Kamu siapa ya? Beneran jadi gak kenal sama ibunya. Ya Allah, ya Allah. Ayolah
Kita jadi anak yang benar sama orang tua kita jadi ibu yang benar sama anak-anak kita. Jangan biarkan hati orang tuamu ataupun hati anak-anakmu berpaling darimu. Insya Allah. Terus doain, terus sambungin. Dan Bu, jangan pernah doa buruk ataupun ngomong buruk sama anak-anak kamu. Ini sangat-sangat saya tekankan. Jangan pernah doain buruk. Jangan pernah doain buruk. Bahkan jika kamu lagi kesel sekalipun sama anak kamu, lagi marah sekalipun sama anak kamu, jangan pernah keluar doa buruk mendoakan mereka. Doakan anakmu, jangan. Kenapa gitu? Nanti kalau sesuatu yang buruk tersebut terjadi, yang nyesel juga kamu. Betul gak? Kamu lagi marah kayak apapun, nih saya kasih tahu nih, lagi marah kayak apapun, kamu kalau doa gini, ya Allah, saya memang marah sama dia ya Allah, tapi saya ridho sama dia. Ingetin doa saya, ingetin. Para ibu yang punya anak nih, dengerin saya. Kalau kamu lagi marah sama anak kamu, semarah apapun doanya gini aja, ya Allah saya memang marah sama dia ya Allah, saya memang kesel sama dia ya Allah, tapi saya ridho kepadanya, maka ridhoilah dia ya Allah. Bukankah engkau mengatakan ridhomu terletak pada keridhaan orang tua? Ya Allah, aku ridho kepadanya, maka ridhoilah dia ya Allah. Ampuni dosa-dosanya, bimbing dia menjadi anak yang berbakti kepadamu ya Allah. Taat padamu, taat kepada Rasulmu. Dah gitu aja doanya. Kenapa gitu? Sebab selagi kamu masih ridho sama anak kamu, Allah akan ridho. Kalau Allah ridho, semakin Allah ridho, dia akan semakin soleh. Semakin Allah ridho, dia akan semakin solehah. Semakin Allah ridho, dia akan semakin jauh dari dosa-dosa. Semakin dekat dengan jalan ketaatan, semakin akan bertemu dengan orang-orang soleh dalam hidupnya, Bu. Tapi kalau ibu sampai keluar doa, ya Allah saya marah sama anak saya, Allah saya gak ridho sama anak saya. Bu, kamu gak ridho, Allah gak ridho sama dia. Kalau seorang anak tidak diridhoi Allah, Allah hanya akan biarkan dia semakin tersesat dalam dosa-dosa. Semakin tenggelam dalam keburukan-keburukan. Nantinya bakalan kumpulnya sama orang jelek-jelek, kumpulnya sama orang-orang yang akhlaknya gak baik, kumpulnya sama orang yang gak bener. Kenapa? Karena kamu gak ridho sama dia. Kamu gak ridho sama dia, Allah gak ridho kepadanya. Jelas? Jangan biarkan hati anak-anakmu berpaling darimu. Tetaplah ridho kepada mereka. Yang dekat sama anak, jadilah sahabat bagi anak. Pelajari bahasa cintanya anak. Oh yang ini bahasanya bahasa kata-kata. Oh yang ini merasa disayang kalau dipelukin, dipegangin. Gitu kan, dicium. Nah, kerjain. Oh yang ini nih ngerasa disayang kalau saya beliin hadiah atau saya kasih hadiah walaupun barang-barang yang remeh misalnya gitu. Nah kasih hadiah. Kamu pelajarin. Oh yang ini ngerasa disayang kalau dilayanin, dibikinin kue, dibikinin makanan, kerjain. Enggak apa-apa, enggak ada yang pergi kok, enggak ada yang pergi. Kamu ngasih makan sama anak kamu tuh semuanya kecatat pahala, Bu. Kamu bikinin nasi goreng buat anak-anakmu, kamu pikir enggak ada pahalanya? Pahala, semuanya pahala. Semuanya pahala. Kamu memberikan kasih sayang, bahkan sekedar senyuman kamu senyumkan kepada wajah anak-anakmu atau ucapan, mama sayang sama kamu nak, mama sayang sama kamu. Mah rapotnya gak bagus, oh gak apa-apa tuh cuman urusan rapot aja nak. Coba lihat, hah? Malah kaget ya, gak maksudnya itu loh. Apa-apa nak, itu cuma sekedar urusan angka, gitu kan? Nggak jadi soal, nggak akan terjadi kiamat hanya karena rapotmu merah. Cuman nggak keterima di sekolah yang kamu inginkan aja.
Mama akan selalu menyayangimu nak, seperti apapun keadaanmu. Sampein, biar anak tuh tahu gitu. Biar anak paham tujuan dalam hidup tuh kayak gimana gitu.